Ada temennya mas-mas. Ada teman mas-masnya. Yes. Wow, udah mulai mati lampu. Halo, selamat apa ya sekarang? Siang ya? Mau bilang pagi, kayaknya udah mataharinya udah naik. Selamat pagi teman-teman. Iya ya, selamat siang. Astagfirullahaladzim. Selamat siang. Saya menyapa dari dapur nih. Aduh. Ini pasti suara Mbak Nur Aisyah. Iya benar. Saya lagi di dapur. Santuy Mbak. Lanjut. Yang penting aku udah absen. Oke, kita pegang. Kedua jam 11. Sehat semua Mbak Mas? Sehat ya? Mbak Yaya ini siapa ya? Mbak Yaya ini Mbak Nur Rosia bukan? Nur Siama bukan? Mbak Yaya Feng ini. Punten Mbak Yaya, halo Mbak. Yaya itu Riyati. Oh, makanya saya bingung nyari di absensi itu namanya ini ada dua nih Mbak yang hadir Mbak. Nama Korea itu. Ada Mbak Nosiama juga kan aktif kadang, tapi juga suka ganti nama, maksudnya suka diganti-ganti nama. Ini Mbak Sri ya. Saya nggak tahu namanya Mbak, jadi absennya itu saya bingung ini siapa satu ini gitu kan. Nggak ada di sini. Mbak Sri apa tadi Mbak? Namanya Mbak bener Sriati ya Mbak? Riyati ya. Iya. Mbak Lia apa Mbak Lela? Mbak Lita, Mbak Lela. Salam. Halo Mi, selamat pagi. Mbak Lita kalau sore. Selamat pagi. Saya hampir kenal suaranya ya. Aduh, Oke, kita lihat puasa semua teman-teman. Sehat semua teman-teman. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Miss. Semoga makin lancar ya ibadahnya. Amin. Amin. Juga makin lancar. Amin. Teman-teman semester 5 belum ada kan yang menulis ya? Apa sudah ada yang menulis belum kan ya? Berarti teman-teman semester 7 berarti. Oke, saya mau cek diskusinya. Siapa yang dapat 100, siapa yang belum. Kayaknya belum ada yang ngerjain ya. Ada Mbak Aisyah, Mbak Riyati, ini udah 3 yang Ya ta? Miss susah diakses Miss. Oh iya, kenapa? Apa tuh yang susahnya? Coba. Ini kan sudah ada di sini tuh. baru satu ya. Baru satu yang sebenarnya itu yang Berarti baru satu dong yang 100 ya, sayang. Besok next nih jangan ada yang tapi ini masih bisa loh. Deadline-nya 13.15. Bikin aja nih tengah-tengah. Ngajarnya gak baik. Tapi ini belum ada. Mbak Lita tadi susah aksesnya kenapa Mbak? Loginnya ta? Iya Miss. Coba saya cek ya. Apakah ada tanpa password dari aduh, coba saya cek ada apa gitu ya, kenapa
Soalnya teman-teman yang lain ada kesulitan masuk kah? Alhamdulillah lancar. Tapi ini semua sama Mbak Lisa. Sama saya nggak ada bikin ini apa, nggak bikin centang di sini, jadi bisa dibuka sampai pertemuan 8 masih bisa dibuka, cuma nanti nilainya akan kurang setiap minggu kan 10.000. Terus gimana gitu biasanya nggak ada Mbak, saya nggak ada ini apa, nggak ada bikin pengaturan limitasi, dan di sini saya tampilkan. Udah masuk. Udah ada beberapa nih yang masuk nih, 100 semua nih. Loh, was Riyati. Asik. Ini kakak tingkat ya? Kok baru saya baru. Mbak Nurasia, Mbak Nurjama. Rio monggo yang belum ngerjain masih ada kesempatan untuk nilai 100 sampai pukul 1 biar dapat A gitu. Oh, tes nilainya jangan buang-buang. Nggak mau dapat nilai A, Mbak, Mas. Itu marahnya ceritanya. Marahnya gitu ya. Bisa. Mata kuliah sebelumnya, materi sebelumnya apa kira-kira yang masih adakah yang mengganjal? Adakah yang belum paham? Kemarin Mbak Nur Aisyah sempat nanya tentang sakitnya di mana ketika ada kata-kata, ya kan, ada kata-kata yang kurang enak, sakitnya di mana, di kulit atau di hati gitu kan. Itu kemarin pertanyaan. Kalau misalnya stimulus, jadi kita membacanya dari stimulus. Kalau stimulusnya adalah sesuatu yang bisa dirasakan di kulit, itu yang sakit adalah kulit gitu. Tapi kalau stimulusnya adalah sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengaran, mata, itu biasanya larinya adalah ke hati, ya, ke jiwa, ya. Dan itu dampaknya lebih fatal dibanding stimulus yang bisa kontak langsung dengan fisik, ya, atau kulit. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sering mendengar kasus tingkat kematian itu lebih tinggi di Jepang, di Korea, ya kan, anak-anak mudanya banyak bunuh diri, harakiri, nama metode bunuh dirinya. Jadi pisau itu ditarik dari ulu hati sebelah kiri, jadi kena langsung ulu hati. Jadi kalau misalnya ketancap di ulu hati itu udah nggak ada lagi kemungkinan untuk hidup gitu kan. Tapi kalau misalnya loncat kayak dari lantai berapa gitu kan, itu masih ada kemungkinan untuk hidup. Jadi benar-benar kalau misalnya orang depresi di Jepang itu, ya, dia benar-benar memastikan dirinya ketika dia melakukan suicide, bunuh diri itu ya udah mati gitu, nggak ada gagal gitu, enggak gitu. Atau kalau di Korea itu kebanyakan kalau nggak loncat dari gedung dia memotong urat nadi gitu kan. Jadi itu karena mereka jiwanya yang kena exposure gitu kan, yang kena paparan itu tuh langsung jiwanya. Ketika yang kena jiwa itu, otak itu berbahaya untuk memproses informasinya gitu kan, memproses ilmunya itu kan. Bisa jadi nanti diproses sama otak, oke kamu sakit hati, kamu ini. Pilihannya adalah 2 gitu kan. Selalu otak itu akan memberi pilihan gitu kan. Tapi yang tadi ketika kita kenapa di Jepang atau di Korea itu lebih tingkat bunuh dirinya lebih tinggi, karena di mereka memang tidak mengenal keyakinan gitu ya. Saya nggak mau bilang agama ya, saya mau bilangnya keyakinan, karena sebenarnya beberapa teman-teman yang ateis pun
Mungkin mereka nggak yakin sama Tuhan, tapi mereka tahu caranya bersyukur. Artinya konsep mereka itu mungkin mereka tidak bisa mempercayai satu hal, tapi mereka setelah mendapatkan sesuatu mereka bisa mensyukuri itu gitu kan. Itu sebenarnya dekat sama dengan keyakinan gitu kan. Tapi kebanyakan juga ya negara-negara yang tidak punya sama sekali keyakinan itu yang akhirnya gampang sekali apa ya, yang sensitif sekali, yang rentan sekali jiwanya untuk sakit gitu kan. Oke, kita istirahat dulu, Man. Jadi kalau teman-teman pergi ke jalan-jalan ya, saya kan kalau di Bengkulu, kalau di Indonesia tinggal di Bengkulu ya, dokter psikolog atau dokter psikiater itu hanya saya temui di rumah sakit jiwa. Tapi kalau ini kan saya tinggal di Tainan kan, di daerah Inci tahu tuh apa ya namanya, Nanyuan ya, Xiaotong namanya. Nah di situ aja saya satu zona aja, satu street Sengli misalnya, saya nemuin beberapa klinik untuk psikolog untuk jiwa. Ada dua macam ya, psikiater sama psikolog. Ada yang tahu perbedaannya teman-teman? Perbedaan psikiater sama psikolog? Mungkin pernah nganterin ama atau nganterin apa, atau nganter ada temennya atau apa. Jadi di sini tuh lumrah ya kalau misalnya pergi ke psikiater atau ke psikolog. Bahkan ada pemeriksaan rutin berkala 6 bulan atau setahun sekali gitu kan. Mungkin ada dari teman-teman yang nganterin ama apa misalnya punya penyakitnya secara fisik misalnya apa gitu kan, tapi tetap rutin dicek kejiwaannya gitu kan. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang tahu bedanya psikiater sama psikolog? Kalau psikolog itu yang kayak kita terapi tanpa obat-obatan gitu, bukan sih Miss? Aku pernah lihat ya uploadan di Facebook bedanya psikolog sama psikiater gitu. Jadi kalau psikolog itu lebih fokus buat terapi tanpa obat, tapi kalau psikiater itu biasanya kayak dokter gitu ya, dia bisa memberikan resep obat apa kayak gitu. Yang saya tahu itu sih Miss. Ya benar itu Mbak. Jadi kalau kita ke psikiater, mungkin teman-teman nggak akan lama ke psikiater, paling lama 15 menit lah. Habis itu bisa keluar langsung ya. Kenapa? Karena mereka cuma memprescription obat. Mereka hanya meresepkan obat. Jadi nanti teman-teman keluhannya misalnya saya nggak bisa tidur, terus nanti bilang lagi saya tuh sering berhalusinasi, saya tuh capek gitu kan, kayak gitu. Nah itu nanti yang solusinya adalah untuk sementara. Jadi dia nggak akan dokter psikiater itu nggak akan bilang harus begini harus begitu, enggak. Dua-duanya mendengarkan, tapi cara menyelesaikan masalahnya berbeda. Kalau yang satu dengan obat, jadi dibikin misalnya pasiennya itu adalah bisa istirahat. Jadi kuncinya adalah bisa istirahat, bisa tidur. Ketika bisa tidur, artinya tenang kan, jiwanya tuh akan tenang. Tapi itu sesaat benar. Nah kalau psikolog itu dia lebih ke mendengarkan, terus nanti ada terapi kayak misalnya kita dibikin tidur, dibikin nyaman gitu kan. Tapi sebenarnya kayak ada metodenya, mungkin kita bisa lihat di sini, metode hipnosis namanya ya teman-teman. Mungkin dia lebih menggali akarnya gitu, maksudnya yang kayak kenapa maksudnya penyebabnya kenapa kamu punya permasalahan kayak gini gitu, terus selesaiin dari akar-akarnya gitu apa gimana?
Iya, tapi dia nggak bisa langsung satu kali. Jadi banyak ya terapinya itu, nama-namanya banyak ya. Ada hipnosis, ada hipnotis, itu termasuk psikolog ya. Makanya yang bisa hipnotis itu biasanya mereka yang belajar psikologi. Jadi udah tingkat advance. Terus nanti ada specialty ya, kayak misalnya dokter umum, terus nanti sekolah lagi dokter anak, anak-anak balita atau apa gitu, atau ada dokter anak penyakit dalam lagi gitu kan. Nah, dia psikologi itu kayak gitu, psikologi umum gitu kan. Ada lagi nanti di dalam belajar tentang gimana hipnosis, gimana ini yang baru saya dengar ini, psychodynamics. Tapi ini cuma teorinya aja. Saya mau lihat terapinya sebenarnya. Kita lihat terapinya. Terapi jadi kalau dibilang hipnosis itu kayak yoga gitu loh teman-teman. Kalau pernah dengar yoga yang benar-benar dari India ya. Jadi kalau meditasi, bukan yoga, meditasi yang benar-benar dari India itu hampir mirip dengan terapinya psikologis yang hipnosis. Oh, ini ada yang hipnosis 5 jari, ada yang relaksasi. Coba kita coba ya. Kita coba. Maksudnya bisa berhenti tengah-tengah sebelum stasiun lain tak? Tapi ini kan dia lampu merah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lihat Marita. teksnya aja ya. Hari ini saya akan mempraktekkan, kita akan Audionya nggak sama-sama masuk. diskusi tentang bagaimana akan langsung mempraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kasih tautannya, jadi teman-teman bisa buka nanti ya, bisa didengarkan. Kalau sekarang mungkin nggak bisa ada voice-nya, tapi nanti teman-teman bisa buka mungkin bisa buka di handphone atau di Itu udah ada lampu merah biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita hari ini ada 2 orang pasien yang akan mempraktekkan hipnosis 5 jari sebagai salah satu cara untuk memanajemen stres. Sebelum dimulai teknik hipnosis 5 jari, fase awalnya adalah kita akan memberikan salam. Kita akan sebagai seorang perawat akan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan. Untuk fase kerjanya bisa kita mulai. Anda sudah siap? Oke. Untuk langkah yang pertama, silahkan Anda mengatur posisi yang nyaman. Posisinya sudah nyaman? Oke. Step pertama teman-teman duduknya nyaman dulu ya. Kalau misalnya ada yang bisa praktek langsung, coba dipraktekkan langsung. Kalau misalnya yang masih kerja, nanti bisa dipraktekkan. Saya udah copy paste linknya, mungkin nanti setelah selesai kegiatan malaman bisa dipraktekkan ya. Ini penting, ini bagus teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasakan stres, kita yang punya keyakinan memang ada positifnya, karena sesuai keyakinan kita kan, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, itu salah satu juga hal yang bisa meredakan stres sebenarnya. Ketika kita yakin, oke, Tuhan akan membantu, Allah akan membantu. Artinya dengan keyakinan itu, setengah atau bahkan seperempat atau bahkan semua beban yang kita punya hari ini itu bisa plong, karena kita merasa yakin dengan Allah, yakin dengan Tuhan.
Namun kalau misalnya kita hari ini mencoba gitu kan, oke, selain ibadah kita coba nih karena kita belajar psikologi politik, psikologi komunikasi, kita coba ada terapinya namanya hipnosis. Kita coba teman-teman. Jadi yang pertama itu stepnya adalah teman-teman duduk posisinya nyaman dulu. Duduk posisi nyaman. Buat senyaman mungkin. Sudah ya. Sudah nyaman, kemudian silahkan Anda tarik nafas dalam dan pejamkan mata. Tarik nafas dalam. Ya, sekarang tarik nafas dalam-dalam sambil dipejamkan matanya. Yang bisa monggo silakan dipraktekkan, yang belum nanti setelah selesai mungkin agak malaman. Nah, sekarang yang bisa monggo silakan duduk senyaman mungkin, tarik nafas yang dalam, matanya dipejamkan. Dalam dan pejamkan. Jadi ngeluarin nafas, tarik nafasnya itu santai ya, tapi matanya dipejamkan. Mata. Langkah yang berikutnya adalah Nafasnya tarik yang dalam ya, tarik yang dalam, kalau bisa sedalam mungkin, baru dikeluarkan perlahan sambil matanya tetap ditutup ya, sambil matanya tetap dipejamkan. Duduknya tegap tapi nyaman, rasakan kalau teman-teman tuh benar-benar pokoknya sekitar teman-teman tuh dirasakan, berusaha teman-teman untuk merasakan posisi teman-teman, apa yang teman-teman tarik nafas, keluarkan itu teman-teman rasakan betul dalam-dalam, dihayati gitu kan. kita mulai hipnosis 5 jari. Untuk tahap yang pertama, silahkan Anda sentuhkan ibu jari dengan telunjuk. Tangan bisa ditaruh di. Oke. Setelah teman-teman tarik nafas, sudah dapat nyamannya, duduknya udah oke, ya. Tarik nafas, keluarkan itu berulang kali ya, berulang kali sampai teman-teman benar-benar oke, sudah nyaman dengan posisi ini sudah nyaman. Sekarang coba jari telunjuk teman-teman ditekan dengan jari jempol ya, ibu jari ya, ibu jarinya ya, dengan telunjuk itu ditaruh terbuka, terus nanti di tengah ditekan Di ya. atas meja, kemudian sentuh ibu jari dengan jari telunjuk. Bayangkan saat Anda merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Oke. Jadi teman-teman, telunjuk sama jempol itu bersentuhan dengan posisi ya terbuka ya. Dengan posisi terbuka ke atas ya, telapak tangannya ya. Tapi jempol dan telunjuknya bersentuhan. Ini tuh lagi Terus teman-teman rasakan, wah ini ngebut panggil ya, memori kebahagiaan teman-teman yang udah lewat itu dipanggil lagi, di-recall lagi ya. Dibayangkan, diimajinasikan saat-saat itu apa yang sedang teman-teman lakukan, teman-teman sedang bersama siapa. Bayangkan, dibayangkan dalam-dalam sambil terus dipegang telunjuknya dan jempolnya itu bersentuhan ya. Kebahagiaan saat Anda bisa menyelesaikan suatu beban yang cukup berat, saat Anda menyelesaikan tugas akhir. Sudah langkah yang kedua, sentuhkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan kita keluar Pi. Oke. Kita keluar. Kebahagiaan itu bisa salah satunya teman-teman andaikan, teman-teman ya, ini kebahagiaan yang diandaikan ya. Kalau tadi yang kita panggil yang sudah terjadi, sekarang kita mencoba untuk berimajinasi
1 tahun lagi, 1,5 tahun lagi saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Weh, Yang saya akan dapatkan adalah A, B, C, D, G. Kebahagiaan ini akan saya dapatkan segera hari ini. 8 menit. Saya akan semakin yakin Jadi dia di bawah Mans. sama kebahagiaan itu pasti akan tercapai. Yeay, aku Sambil bahagia. terus tangannya, jarinya, jempol Jadi dan gini, Mas. telunjuk itu disentuh ya, bersentuhan ya, saling bersentuhan. Situasinya. Bayangkan teman-teman, Kita tadi naik LRT setahun itu lagi, tuh. pasti setahun lagi saya akan selesaikan studi saya. Mungkin di situ ada orang tua, mungkin di situ ada anak, mungkin di situ ada teman, mungkin di situ ada kerabat, mungkin di situ ada keluarga baru saya, keluarga yang menerima saya di sini, keluarga yang memberi saya makan di sini, sama-sama merayakan kelulusan teman-teman. Dibayangkan ya, diimajinasikan Saat Anda bersama orang-orang terdekat, orang-orang yang Anda sayangi. terus dibayangkan sampai teman-teman membayangkan hal lain. Sekarang posisi jarinya, jari tengah dan jempolnya bersentuhan ya. Kondisinya saat ini adalah teman-teman sedang berada di tengah-tengah keluarga. Sedang berkumpul bersama keluarga, bahagia sekali rasanya. Oke. Ada suami yang sudah punya suami, ada istri yang sudah punya istri, ada anak yang sudah punya anak, ada Jadi kita orang pilih tua. Oh, Melihat naik. semuanya senyum, tertawa, bahagia, kita ada di tengah-tengahnya. lebih fokusnya kayaknya. Kita duduk di tengah-tengahnya. Orang tua menyapa kita, Alhamdulillah. anak menyapa kita bersentuhan, kita saling memeluk, kita saling memegang. Bayangkan saat Anda bersama kedua orang tua, bayangkan Anda saat berkumpul dengan seluruh keluarga besar Anda. Yang ketiga, sentuhkan ibu jari dengan jari manis. Bayangkan saat itu adalah saat-saat di mana Anda dipuji atas keberhasilan. Terus teman-teman bayangkan, mungkin ada teman-teman yang ketika berada di tengah-tengah keluarga, ada yang punya kebiasaan makannya disuapin. Bayangkan kebahagiaan itu. Mau manja-manja sama ayah, sama ibu, sama keluarga. Bayangkan kebahagiaan itu sambil terus jempolnya bersentuhan dengan jari tengah. Ya. Berikutnya, pindahkan jempolnya ke jari manis ya. Di sana teman-teman rasakan bagaimana kalau hari ini, saat ini teman-teman disanjung. Wah, kamu hebat, kamu luar biasa, saya bangga sama kamu atas pencapaian kamu hari ini. Sudah sekian tahun kamu di sini, kamu berjuang untuk keluarga kamu, saya sangat bangga sama kamu. Kamu adalah sosoknya Lita, kamu adalah sosoknya Noksiama, kamu adalah sosoknya Nur Asia, kamu sosoknya Neni, kamu sosoknya yang sedang hadir kuliah hari ini. Kamu telah membuat bangga dirimu, kamu telah melakukan semuanya dengan baik. Kamu adalah Kiki Amalia yang selalu hari ini maupun sebelum-sebelumnya selalu melakukan hal dengan maksimal. Terus dibayangkan itu ya teman-teman. Terus dibayangkan sampai
Sampai teman-teman merasakan Anda. sentuhan Anda melihat kebahagiaan kedua orang tua Anda saat Anda berhasil melakukan suatu usaha. Saat Anda dinyatakan selesai melakukan kegiatan, saat Anda berhasil dalam suatu usaha hari kalian. ini teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah sentuhkan ibu jari Anda dengan jari Bayangkan kelingking. itu Bayangkan suatu tempat yang sangat menyenangkan. Bayangkan tempat itu adalah tempat yang sangat ingin Anda datangi dan Anda merasakan sangat senang berada di. Sekarang pindahkan jari jempol Anda, ibu jari Anda, pindahkan ke kelingking. Dan sekarang bayangkan satu tempat yang pengen sekali teman-teman datangi. Teman-teman ada di sana hari ini. Saat ini teman-teman ada di sana. Rasakan kebahagiaan itu. Jika teman-teman ingin ke pantai, rasakan angin sepoi dari pantai itu. Rasakan teman-teman sedang menginjak pasir. Jika teman-teman ingin berada di satu puncak gunung tertinggi, rasakan dinginnya suasana di pegunungan, natural, sejuk, sendiri, tapi teman-teman berada di puncaknya gunung tinggi ini. Akhirnya teman-teman berhasil teman-teman berada di puncaknya. Rasakan kebahagiaan itu, rasakan kemanapun teman-teman. Bahkan ada di hari ini saya sudah sampai di Tanah Suci. Hari ini saya sampai di Yerusalem. Hari ini saya melihat bangunan yang ingin sekali saya kunjungi. Saya ada di hari ini di sini. Bayangkan itu teman-teman, kebahagiaan itu dibayangkan, dirasakan, itu ada di depan mata Tempat itu, rasakan bagaimana senangnya di tempat itu. Dirasakan, tarik nafas. Baik, terima kasih. Buka mata pelan-pelan. Tarik nafas panjang. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Matanya boleh dibuka perlahan. Silakan matanya dibuka perlahan. Yang praktek tadi silakan kembali ke posisi awal. Kayak gimana? Halo? Halo Mbak Mas? Tapi sebenarnya pantulnya dari sini nih. Belakang kamu nih. Nih pantulannya. Halo Mbak Mas? Halo teman-teman? Tuh, keren. Ini Gimana, ada yang tadi sudah praktek? Apa rasanya? Gak ada rasa. juga ada ternyata. Oh, Halo Mbak Mas? aku baru tahu. Aku nggak tahu. Ada yang tadi nyoba hipnosisnya? Oh, ada yang sudah coba tadi hipnosisnya? Gimana rasanya?
Apa rasanya? Halo? Halo Mbak Mas. Halo, halo, halo. Halo Mbak Mas. Halo teman-teman. Iya nih, maaf nih. Ini Teams-nya gangguan ya? Kayaknya enggak deh, Miss. Suara Miss jelas kok. Ah, berarti tadi koneksi terus ya, tersambung terus ya? Kamu terus, Miss. Kalau mungkin teman-teman juga masih pada kerja, Miss. Oh, oke. Soalnya di layar screen saya ini tampilannya nggak seperti biasa. Makanya saya pikir ada gangguan. Oke, ini nggak ada namanya. Bingung saya mau absen gimana ya? Nggak ada namanya, nggak keluar. Tapi di saya ada namanya semua tuh, Miss. Iya toh. Ini Mbak siapa? Mbak Nur Asia, Mbak Sri. Iya. Mbak Neni. Bisa minta tolong Mbak, di list siapa yang ini di jam 12. Bisa minta tolong di list namanya siapa yang ada di Teams yang ini. Misalnya di listnya Iya. nggak ada namanya, cuma gambar doang, nggak ada namanya. Bingung saya siapa yang datang. Nanti di ini aja Mbak, di chat sini nih. Di sini ya Mbak. Punten ya saya ngerepotin. Loh. Ini juga
ada 10 orang. Aduh, ini ada yang udah nge-add saya nggak sih? Yang udah nge-add saya siapa namanya? Di line. Aduh sinyalnya. Tapi teman-teman ini ya tersambung terus. Sepertinya harus ada satu yang saya nonaktifin. Dan ikuti. Oke. Oke. Nah ini kita masuk ke materi hari ini ya. Jadi kita akan bahas modul ketiga langsung ya. Kemarin kan udah modul 1, 2. Modul satunya tentang definisi dan konseptual dasar dari psikologi komunikasi. Terus di modul 2-nya itu perilaku manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa teman-teman? Tentang penerimaan dan pengolahan informasi ya dalam diri pribadinya manusia itu ya. Kira-kira kalau kita bahas ini apa yang akan poin-poin apa saja yang akan kita diskusikan? Ini ya poin-poinnya ya. Jadi ada sensasi lah di dalamnya, ada persepsi di dalamnya, ada faktor-faktornya, ada memori, ada jenis memori, ada proses seleksi ya. Kita lihat proses sensasi ya. Contohnya sensasi ya. Di sini biasanya ada. Kita cari animasinya ya. Sensation Yes, Mas.
bisa lihat sendiri ya. Saya kasih. Oke, makasih Mbak. Iya, tadi dari yang kita pergi naik LRT itu aja sampai sini aja udah 12 menit kan. Aduh. Di jembatan ya, Man. Jembatan di sininya kayak gini. Kamu mau ambil apa sih? Lo. Aduh, gue. Jalan di sini tuh kayak uji nyali, Man. Goyang-goyang. Kalau sama cowok mungkin gitu. Kamu jangan 11. nggak bisa balik. Bisa sih, bisa balik juga nanti. Oke. Nah, jadi ini contoh dari sensasi dan perspektif. Datang lagi orang. Orangnya juga banyak. Jadi lihatnya tuh lebih bagus, Mans, kalau lewat jembatan. Dia menggambarkan. Oke. Itu tadi apa namanya? So happy. Video singkat tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Atensi itu sama dengan
perhatian ya. Jadi nanti teman-teman bisa balik lagi, bisa lihat lagi ya. Kita harus bahagia always. Ini ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi buat Mans yang ada di Kaohsiung, monggo datang ke Okay, We're we're gonna play a game, okay? Couscous, double, this. Can you do it? ngambil yang line orange, turun ke si Let me tell you about Oliver Sacks, a famous physician, professor, and author of unusual neurological case studies. We'll be looking at some of his fascinating research in future lessons, but for now, I just want to talk about Sacks himself. Although he possesses a brilliant Oke, karena bahasa Inggris sepertinya di skip aja ya. Nah, bagusnya itu melihatnya Sudah. adalah di seberang Ada pertanyaan jembatan atau di dalam jembatan. tentang videonya? Oh, I see. Kita akan bahas satu-satu. Di sini. Masuk semua tadi ya. Ya. Ada tentang memori, ada tentang jenis memori, ada proses seleksi, berpikir kreatif juga ada. Jangan lihat di dalam jembatannya, Mans. Ini di chatroom ada yang bertanya, Miss. Boleh Ini Mans harusnya. di chat room. Itu katanya ini terdaftar enggak? Terdaftar enggak yang Wazria? Oh iya, Wazriati ya. Oh iya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan Bu. Apakah saya terdaftar dalam kelas Ibu? Maaf. Saya baru cek LMS kemarin dan ternyata ada mata kuliah yang saya Iya, ambil. jalan ke sana. Jalan ke DLRT. Kita cek aja langsung ya. Jadi kita mau ke yang Gimana ya di sini? bazar, Pak. Saya juga kaget bikin tadi kan ada kan namanya di ini nih. Ayo, oke. Nah, di sini ada. Tapi di datanya ini nggak ada sebenarnya. Di data jadwal to web dari pusat nggak ada. Mau naik itu, Mans. Coba nanti saya tanya ya sama apa namanya sama Ke next location. Hebatnya mendaftar untuk beberapa location. Pokjarnya PPLN Pokjar. Oh, Nah, di sini nggak ada namanya. Dia tuh ada 2 location untuk Montera. Mbak siapa tadi? di sana nggak ada ya, Bu. Salah. Wazriati, Bu. Iya. Ini kan nama ini ada saat dari yang pertemuan pertama sampai pertemuan pertama ini dari pusat. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa nggak ada, kayaknya yang ditanya adalah stafnya Mbak. Coba komunikasikan ke stafnya kenapa takutnya nanti Di situ kayak di sistem yang uploadan lembar upload penilaian itu saya sudah dapat. Nah di situ juga nggak ada nama Mbak. Ini Bu, saya sudah mencoba nanya ke UPBJJ-nya. Enggak sih, bukan ke UPBJJ-nya, kayak lewat online gitu di DMIG. Tapi katanya suruh konfirmasi lagi ke Ibu. Oh gitu. Nanti coba saya Iya. tanya ke ini ya. Ini apa ya? Mana ya? Upload berkas nilai. LTR. Berkas nilai penilai nih dia. Jadi di sini pun yang saya dapat. Salah. Itu Coba kita cek ya nilainya. Ini saya dikasih sama pusat ini kalau nggak salah minggu kemarin. Mbaknya udah daftarnya baru atau gimana Mbak? kita adalah foreigner, Mas. Ingat. Saya kan ngambilnya si Pas Plus ya, Bu. Jadi itu kalau ikut web udah kayak langsung otomatis gitu, Bu. Ya nanti coba saya tanya ke ini ya, ke Pokjarnya Taiwan ya. Ini kan 12 ya Mbak? Oh, baik, Bu. Tapi sekarang saya Ada kan? mengikuti pelajaran Ibu aja atau boleh live?
Kalau di sini kan masuk kan di sistem LMS-nya Mbak bisa, berarti Mbak bisa mengakses LMS kan. Nanti coba saya ini dulu Mbak ya, untuk sementara Iya. Mbak masuk aja dulu, nanti Dari sana. saya coba tanya sama Pokjarnya, staf Pokjarnya gimana, teknisnya gimana. Kalau memang berarti sudah oke secara sistem, nanti kan takutnya itu adalah di Lob temporal. sini di sistemnya yang tutorial. LTR. Saya punya kayak kemarin itu siapa ya kasusnya Mbak siapa ya saya lupa. Mbak yang dari Hong Kong, lupa saya nama Mbaknya. Itu saya punya nilainya, tapi di tutorial tutorial di sini tutorial UT. Enggak, kita mau malah disarankan ke sana. Nah, di sini itu nama identitas Mbaknya nggak ada, jadi saya mau masukin nilainya bingung gitu kan. Jadi nanti coba saya tanya lagi ya Mbak ya. Saya tanya sama Pokjarnya gimana lanjutannya. Jadi untuk hari ini Mbaknya masuk aja dulu ya. Capaian itu artinya di sini. Tadi namanya sudah dimasukin belum Baik Mbak? Bu, terima kasih ya Bu. Sama Mbak. Mbak Wazriati. Mbak Iya. bukan sebentar. Tapi ini baru mulai kayaknya tahun lalu ya, Pi, ya? Levelannya. Ya nggak sih? Tahun lalu kan? Mbaknya masuk di baru online kah atau gimana Mbak? Halo Mbak. Baru apa ya Bu? Baru masuk di menit ke-12 tadi ya Mbak ya? Apa di jam ke-12 apa jam 12 jam 11 ya? Baru di on kan? Iya. Oke, berarti saya tulis namanya nanti. Nanti pas di pukul 1 diaktifin lagi ya Mbak ya? Maksudnya tetap diaktifin, nanti ada pengambilan absensi yang ketiga nanti kan. Soalnya tadi Mbaknya yang di kedua ini nggak ada tadi. Jadi saya nggak bisa merecord gitu. Berarti dia juga. Oke, siap. Ada lagi Mbaknya yang mau ditanyakan Mbak Wazriati. Panggilannya apa nih? Sama sih sepertinya. Mbak Was. Wazri aja Bu. Was. Mbak Was. Oke, siap. Iya. Atau saya panggil Ibu tah. Oh, dari Jakarta. Mbak. Domisilinya Iya. Domisilinya di Bekasi. Wow. Ada yang sakit, Jadi, Mas. aduh, Kasihan yang kangen Jakarta saya jadinya. kita mau happy. Oke, siap. Nanti coba saya tanya ya. Lanjut kita. Jadi minggu depan, Mbak, mata kuliahnya itu dimulai pukul 11 Taiwan, kalau di Indonesia pukul 10. Belajarnya kan Jadi minggu depan Mbaknya bisa lihat websnya kalau misalnya masuk nih di mata kuliah saya, berarti nanti minggu depan Mbaknya silakan dicek Teams-nya di pukul 10 ya Mbak ya. yakinkanku. Di jam berapa ya Bu? Pukul 10 Indonesia, pukul Taiwannya pukul 11. Oh, jam 10 ya? Ya. Oh iya. Jadi, Terima kasih Bu. Nanti Saya bener apa salah ya? Bener kan ya? nanti kita akan Alat nih mulainya kita maunya kalau jam Taiwan itu jam 11.15 nih. Ya, kalau di Indonesia pukul 10.15 berarti kan? Pukul 15. Oh. Ya, benar berarti Mbak. Nangis nih saya nih. Bapak ada alasan buka puasa. ini dedek kita. Masa nangis dong buka puasa. Iya, benar. Mbak Aisyah lagi masak lagi. Masak apa Mbak? Kita mau ke sini. Udah selesai, Miss. Hah? Tahu mifen, Miss. Oh, Tahu mifen. sawifen. Apa itu? Aku rekam lagi. Tahu mifen bihun goreng. Oh, mama mifen. Bihun. Aduh, itu makanan favorit saya loh Mbak. Ibu saya tuh sering masak itu. Terus bikin sambalnya sambal giling mentah.
Tapi udah di Ada kayak mesin ini. sambal giling mentah dikasih garam doang sama maksudnya sambal giling mentah itu doang yang saya pakai gitu loh. Jadi biasanya buka puasa Sudah minggu depan kita lihatnya di rumah saya sini. pengen. Saya jarang masak, males saya masak. Astagfirullahaladzim. Iya, baik ya. Udah nyuruh saya nangis, suruh saya buka puasa duluan. Aduh, double ini Mbak Aisyah ini. Oke, baik kita lanjut ya. Berarti itu tadi ya Mbak ya, Mbak Wazri. Kita mulainya kalau Indonesia itu pukul 10.15. Pukul Taiwannya 11.15. Mudah-mudahan nanti bisa ya Mbak ya. Kalau bisa berarti next minggu depan Mbak bisa lanjut. Nanti kalau misalnya ini gimana saya mau ngabarinnya. Mungkin Mbak Nur Aisyah bisa add Mbak Wazrinya di grup ya, grup lama mungkin kalau masih aktif. Kayaknya sih nggak aktif. Nanti bisa Mbak, puasnya kontak-kontak Minta nomor WA-nya aja. nanti sama nomor Di chat aja. ini teman-temannya Soalnya kemarin Mbak ini tuh inbox di LMS. Banyak pernah chat aku juga kemarin ya. Masuk di LMS. Aku juga nggak tahu. Nyasar kiranya. soalnya di Dikiranya nyasar. kelas 1 lagi juga gitu, saya juga bingung. Loh. Saya bertanya-tanya ini Mbak siapa kok? Padahal udah dibuat grupnya, tapi di LMS nanya. Saya masukinlah ke grupnya, ke grup yang perencanaan pesantren media kan kelas pagi. Teman-temannya pada nanya loh. Jadi mulainya pukul berapa? Pukul 9 kan? Tapi kalau Indonesia kan pukul 9 berarti di kita pukul 10 kan? Jadi telat Mbak kan? Muncul, loh ini siapa? Sama, jadi kebingungan. Jadi gitu teman-teman ya, tolong ya nanti diinfokan Mbak Wasnya kalau ini apa? Kalau ada apa-apa, jangan dilepas sendiri, kasihan loh. Kan sama-sama dari Indonesia ya. Oke, siap. Cari nomor WA aja. Oh ya Mbak. Soalnya ini juga baru pertama kali buat kayak yang dari luar negeri itu. Oke. Kaget juga. Mbak, dimasukin aja Mbak. Iya. Nanti nomornya ditulis di ini nanti di chat sama aja, nanti aku masukin ke grup. Di chat Oh iya. biar si Mbak. Ini ketua kelasnya yang mana ya? Kalau nggak salah Kadek nih ketua kelasnya Mas Kadek. Mas Adi. Ya, Adi lagi buka puasa, Bu. Astagfirullah. Mbak Aisyah. Adi aku sekitar memberikan informasi. Iya. Asistennya Mas Kadek nih Mbak Nur Aisyah. Nanti Mbak kalau buat tugas dan lain-lain, nih Mbak Nur Aisyah nih standby Mbak, ditanyain Mbak Neni juga bisa nih. Ini rata-rata nih bisa ditanyain nih. Tadi kamu Ada Mbak Febi Mbak Febi ya. Mbak Dede juga ada nih, Mbak Nosiama juga ada, Mbak Sri Hayati ya. Mbak Sri Yaya juga aktif gitu. Mbak Lita juga ada. Mas Lita. Mbak Lita lagi sibuk ya. Gak bisa komen. Oke, kita lanjut. Ya, tadi udah. Adakah yang dari video tadi kira-kira ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita bahas satu-satu. Atau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, lanjut. Jadi kalau sensasi itu teman-teman, sense, banyak yang bilang nggak make sense sih, ngomong doang nggak make sense tapi nggak tahu artinya sense apa, kan kebanyakan kita gitu kan ya, nggak make sense gitu kan, kayak nggak bisa diterima dengan akal sehat, nggak make sense banget, nggak lumrah banget.
Taunya padahal sebenarnya artinya sense itu kalau literally bahasa Inggris bahasa Indonesia artinya indra loh. Berarti kalau teman-teman bilang nggak make sense berarti nggak sesuai dengan panca indera. Kalau literally-nya seperti itu, ya kan? Artinya literally-nya seperti itu gitu. Tapi konteksnya bisa berbeda gitu kan. Pokoknya udah tahu aja, udah masuk aja, udah paham aja, oke. Gitu kan. Jadi sensasi itu teman-teman ya. Indra itu apa aja sih? Ada yang tahu indra itu apa aja? Ya, ada kebetan nih di sampingnya. Harusnya nggak dimasukin ya. Coba ini saya hapus dulu. Kita tes ya. Barangkali mungkin ada yang sense-nya ada 6, ada yang 7 ya kan. Oke. Ada yang mau berpendapat ada berapa sense manusia? Coba ayo. Indra ada 5. Ada 5, coba apa aja? Bukan 6. Kalau Mbak Nur Aisyah ini ada 6 kayaknya. Mata untuk Mbak Neni nih kan. Iya, kelebihan indra keenamnya. Mbak Isa punya indra keenam juara yang satu ya. indra keenam. Monggo Mbak Neni. Ya. Benar Miss. Indra keenam ada 6, satunya indra kens. Udah ditangkap polisi nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada udah dia termasuk. Ada yang ini nggak? Ada yang ikutan nggak? Itu Binomo ya Miss. Binomo. Dulu saya pernah Miss mau diajakin live streaming itu buat di TikTok jadi admin. Katanya kan pinter ngomong, katanya lumayan, katanya dapat uang segini-segini. Pas tahu akunnya Binomo jadi nggak jadi. itu di Taiwan banyak Kan Seperti kamu terseret loh. Iya. Karena udah tahu sistemnya salah. Pernah udah jadi di interview pertama itu dikasih tahu nanti sistem bagi hasilnya kayak gimana. Menurut aku ini mencurigakan dan aku cari tahu kan searching dari teman-teman trader yang lain juga. Kalau binomo itu ternyata kayak gini dikasih tahu. Terus ya udah di pas interview kedua nggak masuk gitu. Berarti Mbak Lita ini kita harus waspadai karena saudara dari Krakens ya Mbak. Iya, emang bener ya. Tapi kan seenggaknya tahu gitu. Jadi tidak membaca kasus dari luar, tapi langsung dari dalamnya gitu. Oke, artinya Mbak Lita ini adalah salah satu ya. Atau salah dua? Enggak bercanda. Salah dua aja lah. Salah satu nanggung banget, Miss. Oh, bisa dibagi ya Mbak ya. Beneran gitu. Iya. Nggak salah semua ya. Iya. Kalau saya sempat masuk sih saya nggak bakal ngomong ya, karena saya pernah untung gitu. Ini berhubung saya belum pernah untung sama sekali, jadi saya curhat gitu. Terseret hati-hati loh. Ya Allah pacar. Iya ya, kalau misalnya dapet nggak akan ngomong. Bener, bagus. Ini komunikasi juga. Nggak percuma ngambil mata kuliah komunikasi UT selama udah berapa tahun Mbak? Keren. Mantul. Tapi ini Mbak Udah semester 5 jadi banyak jaringan sesat. Parah. Kita hari ini jadinya stand up komedi ya teman-teman ya. Kita roasting ya Mbak Lita. Iya. Gak apa-apa, seru nih. Ngabuburit. Nggak apa-apa. Daripada ngantuk teman-teman yang lain, Miss. Bener. Ngabuburit online. Iya, Miss.
Ah, emang kelas semester berapa nih? Semester 5 ya? Emang luar biasa ya. Kayak gini nggak sih kelas paginya? Jangan-jangan paginya nanti pada normal ya? Nggak yang kayak gini gitu kan? Paginya kosong, hari ini kosong. Enggak kan Nggak ada diganti jadwalnya. Bapaknya lagi mudik yang jam pertama, jadi nggak ada kelas baru. Sebenarnya kalau nggak kebentur kerjaan mah enak-enak aja sih, Miss. Iya ya, tapi nanti kan diganti kan ya jamnya. Iya. Iya, Miss. Ya wes lah, semangat ya. Rabu. Semangat ya teman-teman. Semangat menjadi Iya, Miss. pasukan Indra ke-6. Indra. Indra kamu. Oke. Indra Mbak Neni kenamnya. tadi belum jadi loh. Kasian Mbak Neni udah nungguin loh. Iya Mbak, monggo Mbak, silakan. Indra ada berapa Mbak? Panca Indra ada 5, jadi ikut-ikutan ada 6. Oke. Satu penglihatan, itu mata, pendengaran, telinga, indra peraba, kulit, indra penciuman, hidung, rasa, lidah. Udah terasa. Dari indra-indra ini ya kita menangkap stimulus ya teman-teman. Pintu pertama teman-teman untuk nanti bisalah melakukan proses memori, terus nanti ada selective coding, ada macam-macam ya. Proses persepsinya itu nanti lebih kompleks lagi. Yang penting adalah 5 indra ini bekerja normal ya, maksudnya bekerja seperti berfungsi seperti biasanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalkan Mbak siapa tadi masak? Mbak Aisyah tadi Mbak masak dicicipin nggak Mbak? Mbak Aisyah tadi rasanya masak. Iya, Miss. Dikira-kira aja, Dikira. Kalau keasinan pengen kawin ya, Miss. Kira-kira aja, Miss. Kira-kira. Kalau kira-kira itu, Ya, Miss. Dikira-kira aja. kalau dikira-kira itu indra apa ya Mbak ya? Nah, itu tadi Indra kan sama. Kira-kira ya. Sampai ke Indra kan namanya, Mbak. Jadi udah ini ya udah fasih indra keenamnya ya. Emang Mbak Aisyah itu emang aduh TOP deh. Sudah jadi self handal karena ada indra ke-6. Indra keseimbangan. Khayalan tingkat tinggi, Miss, itu Indra kan namanya. Tapi by the way Mbak Lita mungkin bisa next time bagi pengalaman tentang trading kali ya ke teman-teman ya. Tapi trading itu banyak loh teman-teman. Ada trading yang dia benar-benar pembiayaannya di di infrastruktur, di produktif, di segmen yang produktif ya. Jadi boleh gitu. Jangan trading yang bukan trading sih, jadi bahasanya apa ya? Saham gitu. Kalau trading itu lebih ke ya saham ya. Jadi BTC gitu kan, Bitcoin. ya kalau yang Bitcoin itu tuh memang agak, saya nggak tahu kalau sisi agamanya, tapi kalau saya lebih ke ragu sebenarnya. Cuma teman saya bilang katanya ada yang trading itu sudah disesuaikan dengan syariat Islam, jadi bisa kita ikut berinvestasi, tapi dia tidak dalam artian menerka naik atau turun harganya gitu. Tapi ya saya nggak tahu lebih dalam. Mbak Lita nanti mungkin next bisa sharing tentang itu, mana yang kita bisa berinvestasi, mana yang enggak gitu. Nanti bisa. Harus investasi ya teman-teman ya, kan misalnya mungkin ada yang beli emas, ada yang beli properti gitu ya. Harus ditabung uangnya ya, jangan lupa ditabung. Tapi ditabungnya ke hal-hal yang dia bernilai bisa bergerak nilainya ya. Enggak, misalnya teman-teman simpan di tabungan
Kalau misalnya di tabungan aja kan dia tetap segitu-gitu, bahkan bisa berkurang. Kenapa? Karena kita punya akses untuk mengambilnya kan. Coba di apa kayak di surat berharga gitu kan. Kalau nggak surat berharga itu tadi saham gitu kan. Cari yang dia resikonya paling bersahabat. Jadi kalau misalnya pun ekonomi lagi fluktuatif banget, lagi nggak pasti gitu kan, tetap penurunannya misalnya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu beresiko gitu kan. Kalaupun lagi biasanya sih kalau misalnya kayak gitu tuh naik pun dia tidak terlalu tinggi naiknya, setidaknya kita punya tabungan gitu kan. Itu teman-teman. Balik lagi ke sini. Jadi indra itu ada 6 astagfirullah. Indra itu ada 5 ya. Tadi yang seperti disebutkan Mbak Neni ya, ada mata, ada hidung, penciuman. Jadi dan setiap orang itu punya sensitivitas indranya itu beda-beda. Mungkin ada yang penciumannya tuh lebih tajam dibanding indra perasanya kan, lidah misalnya atau kulitnya gitu kan, capnya gitu kan. Mungkin ada yang indra pendengarannya lebih sensitif dibanding penglihatannya. Nah, penglihatan itu tuh indra yang paling renta ya, paling gampang rusaknya untuk saat ini. Kenapa? Karena kita manusia sering terpapar ya teknologi yang merusak mata. Saya itu cepet banget pakai kacamata kayaknya saya di S1 saya udah pakai kacamata. Adik saya kayaknya sebelum SMP atau SMA dia pakai kacamata ya. Sekarang kacamatanya itu tebal banget. Jadi kalau misalnya dia mau nggak pakai kacamata harus laser gitu kan, di lasik. Jadi untuk indera penglihatan harus dijaga teman-teman ya. Kenapa? Karena di sekitar kita tuh deket banget sama hal-hal yang bisa mengurangi penglihatan. Dan bahkan tidak hanya dari teknologi yang kita pakai, tapi juga syaraf-syaraf ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Ada bagian tubuh tertentu ya, disitulah tempat saraf. Kayak misalnya di tulang ekor ya, hati-hati kalau misalnya terjatuh, kalau bisa langsung dicek ke dokter ya. Karena di tulang ekor itu banyak sekali saraf yang berhubungan dengan motor ya, motorik ya. Saraf motorik itu ada di tulang ekor. Nah kalau misalnya yang berhubungan dengan indera itu adanya di otak ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kebentur kepalanya, terus atau misalnya ada kena benda-benda tumpul kepalanya. Pokoknya cek kalau misalnya teman-teman sudah pusing, udah merasakan pusing, atau bahkan teman-teman muntah darah ya, itu harus dicek. Karena bisa jadi saraf di otaknya itu trauma. Kalau trauma itu bisa saja nanti kebutaan, dini, ya kan, bisa tidak merasakan sama sekali sakit walaupun tangannya dilukai. Itu ada loh teman-teman, kita cari ya. Saya pernah nonton filmnya ya, jadi Dr. Stranger. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya Dr. Stranger itu, atau kalau di versi Korea itu apa ya filmnya ya? Kok saya lupa namanya. Pak. Yang jadi dokter itu cowok itu. 立顿明贤情，对土地友善，对 Iya, ada Miss 十分台湾。 dokter apa sih? Pokoknya si pasiennya itu tidak mempunyai saraf sakit. Jadi ditusuk begitu pun si dokternya. Jadi karena dokternya, aduh siapa sih nama, kok itu kayaknya di ujung lidah gitu, mau di film drama Korea Dokter Stranger bukan sih, Dokter Stranger. Dokter John kan? Apa sih? Yang mana sih? Masa sih nggak ingat? Itu teh. Yang tinggi. Ya itu yang tinggi.
yang cowok. Ya opa, yang itu loh. Aduh. Yang main sama siapa ya? Kalau nggak salah pernah digosipkan sama Yuna nggak sih, dia pernah digosipkan sama Yuna. Kok aku malah mencarinya Yuna. Udah yang itu aja. Nah ini, bener Dokter Stranger. Ini yang saya sebut dokter. Nah, tuh. Saya tahu. Yang dia nyasar sampai ke Korea Utara itu kan. Banyak ya serial dokter. Drama kita cari scene-nya yang drama Korea, scene pasien. Gimana sih yang ngomong pasien luka parah, coba. Luka parah, operasi tanpa rasa. Ini Coach dokter yang tahu. Kenapa Mbak? Ya yang baru itu mah yang kemarin habis baru selesai kan Coach dokter. Ghost dokter. Ghost dokter ada nggak ya? Bukan yang itu, yang main The Judge Evil loh. Itu yang mana? Ya, itu kan yang aktornya jadi dokter juga. Dia pemeran. Aku tidak tahu aku tidak tahu semua nama aktor Korea. Aku cuma tahunya kok. Lee Min Ho. Tanya sih. Ya. Balita cara ngomongnya aku Tidak hafal. tidak tahu semua aktor Korea. Aku apalagi jarang nonton drama. Dramatis banget. Aku tidak tahu. Ini aku cari scene. Itu bukannya si Jisung ya? Nah, itu bener Jisung, yang opa ya, bener. Nah, itu bener yang di film Jisung. Dia dokternya sendiri yang mengidap penyakit itu. Jisung dokter. Oke. Sama ini loh, ada lagi apa ya? It's Okay That's Love itu juga itu sakit jiwa juga itu dokternya, emang psikiater dia kan. Enak ya kalau belajarnya kita juga mengamat drama Korea, jadi bisa ambil semuanya jadi contoh. It's sakit psikologis ya. Psikologi that's okay. Nah ini ada dua kasus berbeda ya teman-teman ya. Dua kasus berbedanya itu, kalau teman-teman pernah nonton ini, itu ada scene yang, ini dia. Ini scene di mana aktor utamanya kan 학교 끝나고 집으로 가는 중이에요. 전화 오래 못해요. 엄마가 집에서 이사 준비해서 얼른 가서 도와드려야 되거든요. 그동안 작가님 이대로 가지마 너. 너 어디야? Oke, kalau ada yang nonton full filmnya ini bagus ya. Jadi ini tentang sakit jiwa ya. Semua yang di aktor dalam situ semuanya sakit, nggak ada yang nggak sakit, semuanya sakit. Bahkan Kwang So itu ya,
Kwang So itu punya kelainan yang dia suka Tourette's. Fighting's not that easy. But Ada yang tahu Tourette's? Tourette's itu kelainan yang dia Tourette's syndrome. Tourette's syndrome, Kwang So, that's okay. No. Okay. No. Nah ini dia. Nah ini di scene ini ya, di scene ini dia kambuh Tourette's-nya. 전화는 왜? 문 열지. 들어와. 마당에서 봐. Nah ini tuh Tourette's ya namanya ya. Jadi kadangkala dia bisa kumat, bisa gerak-gerak sendiri. Apa namanya? Entah itu dia pengen kayak mau bersin, entah dia itu kayak tiba-tiba nanti bibirnya tuh ngomong sendiri ke arah kiri, ya itu namanya Tourette's. Terus kalau yang pemeran utamanya ini dia sindromnya apa saya lupa. Jadi dia berasa kayak mana ya? Tadi itu ada Shin, ada Do, ada ini juga ya. Jadi ini semua sebenarnya kok hilang tadi? Contohnya hilang. Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Saya ceritain lagi ya. Jadi di sini tuh aktornya tuh punya sindrom dimana dia tuh menghadirkan sosok, menghadirkan seolah-olah yang dimainkan sama Do itu nyata. Let me tell you about Oliver Sacks, a famous physician, professor, and author. Padahal sebenarnya Do itu nggak nyata, tapi dia buat itu seolah-olah nyata. Jadi ketika Do melihat ayahnya misalnya memukuli, tadi kan ada yang dipukuli ya, itu orang tuanya suka melakukan kekerasan ya, tapi yang cowok itu orang tua tiri, jadi menikah lagi kayak gitu kan. Sama kakaknya dia melakukan kekerasan, sama ibunya juga dia melakukan kekerasan, sampai akhirnya nggak kuat lagi ya. Kakaknya ini di abuse gitu kan, dipukuli, ibunya juga dipukuli. Si adiknya ini nggak kuat lagi sampai akhirnya bunuh ayah tirinya itu. Tapi karena ibunya ini merasa bahwa yang dibutuhkan adalah, maksudnya kejiwaan adiknya ini lebih rentan, walaupun dia diam, tapi adiknya ini lebih fragile lagi jiwanya. Akhirnya ibunya ini memberi kesaksian bahwa yang membunuh adalah kakaknya. Memang bukti-bukti itu juga ke arahnya adalah kakaknya gitu kan. Akhirnya ya udah kakaknya yang di penjara, padahal sebenarnya yang membunuh adalah adiknya. Jadi teman-teman bagus itu kalau misalnya untuk nanti bisa lihat, bisa analisis tentang beberapa penyakit kejiwaan. Pacarnya sendiri pun sebenarnya punya penyakit juga ya, depresi juga, sindrom juga. Jadi semua orang di dalam situ tuh punya sindrom ceritanya.
Jadi balik lagi ke ke materi kita ya. Jadi teman-teman, 5 panca indera itu penting banget ya. Nah, ketika satu aja panca indera bermasalah, itu akan bahaya sampai ke organ-organ vital lain gitu. Dan percaya atau enggak, teman-teman, kalau misalnya stimulus ini memberikan dampak negatif pada fisik ya, umumnya tidak terlalu meninggalkan dampak yang berat ketimbang stimulus yang sampai pada indera yang ditangkap oleh mata atau ditangkap oleh pendengaran ya. Kenapa? Karena itu larinya nanti ke jiwa gitu kan. Terkait 5 indera ini ya, prosesnya itu adalah di brain kita ya, di kepala kita. Jadi teman-teman harus lindungin kepalanya teman-teman. Belakang otak belakang juga kepala bagian belakang ini ya, yang dekat leher ya. Itu di situ ada, kok saya lupa namanya, saluran pipa ya, pipa tengkorak yang menyambungkan saraf otak itu ke darah ya, darah yang di jantung ya. Itu namanya apa? Saya lupa. Cerebellum. Otak human brain. Cerebellum. Jadi cerebellum itu penting untuk teman-teman lindungin ya, hati-hati. Nah, ini dia. Yang saya bilang itu di sini. Oke, kita lihat. Human brain region. Nah, ini yang saya bilang tadi, cerebellum. Wah, udah jam 1 aja. Nggak berasa. This video is brought to you by Morning Brew. Ini teman-teman bisa lihat ya nanti videonya. Saya kasih ke grup. Ini teman-teman bisa lihat nanti ya. Ada pesan lagi kah? Terima kasih sampai. Oke. Nanti bisa dilihat ya Mbak videonya. Mbak siapa tadi? Mbak Nur Aisyah atau Mbak Neni, minta tolong di screenshot lagi Mbak. Ini di tempat saya nggak ada muncul namanya Mbak. Baik nih. Ya. Ya. Saya tunggu ya Mbak ya. Ini sebelum kita tutup. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
ada pertanyaan yang mau didiskusikan, monggo. Materi sudah lengkap ya, materi belum lengkap ya. Jangan lupa diskusi ya. If we look at a basic brain plan, we find these four things jump out right away. We're going to see the brain stem. We then Ini tadi saya tapi ini bahasa Inggris ya. Versi yang bahasa Inggris. Tapi ada ininya kok, ada translate-nya. Nah, alhamdulillah. Oke, saya save dulu ya. Save. Hadir semua. Siap. Hadir semua. Sudah screenshot. Kasih ya Mbak ya. Ya ada Sama-sama. ada jika teman-teman ada yang mau didiskusikan kah? Jadi ada 2 video nanti yang bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi semuanya berasal dari stimulus indera sinyal ke otak, diolah oleh otak, terus nanti muncullah persepsi ya. Jadi stimulus itu ditangkap oleh indera, bukan indera Kens ya, tapi indera panca ya. Balik lagi indera Kens. Gitu Panca indra. Pancasila ya kan, Mbak. Ini tetap aja, kadang kita ngomongnya 6, panca indera ada 6. Monggo kalau ada pertanyaan teman-teman atau yang mau didiskusikan, monggo ya. Soal tugas Miss yang nggak tahu itu dikasih tahu yang apa sesuai NIM gitu, yang nomor genap sama ganjil gitu. Takutnya yang nggak tahu itu. Sekarang kan beda nggak sama kayak dulu. Enggak, ini sebenarnya sama kayak dulu Mbak. Cuma yang dulu tuh kayaknya makanya saya kaget. Maksudnya ada yang nanya gitu, dikerjain semua enggak gitu. Coba ini jadi teman-teman ya, teman-teman ini ada 2 soal kan ya, setiap diskusinya itu ada 2 soal. Teman-teman nggak mesti ngerjain dua-duanya, enggak. Jadi ini ada petunjuk pengerjaannya tuh, kita baca dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya identitas nomor terakhirnya genap atau 0, jadi yang dikerjakan ya cuma nomor 2 aja. Tuh. Nah tapi kalau misalnya teman-teman misalnya nomor 1 gitu kan, ya udah kerjainnya nomor 1. Mau kerjain 2 boleh nggak Miss? Boleh, silakan, lebih bagus lagi ya kan. Pokoknya intinya kalau teman-teman ngerjain terus deadline-nya 13-15, dikumpulnya tanggal 17, 13-15, saya tidak akan mengurangi nilai karena jawabannya yang belum sesuai dengan teoritis, tidak akan. Jadi nilainya 100. Tapi kalau lewat dari ini, tiap minggunya dipotong 10. Wes, ya. Jadi kalau mau memperbaiki Miss, bisa kirim 2 kali boleh. Boleh, tapi tetap aja kalau misalnya ngirimnya setelah lewat ini, jadi kan dia nggak bisa nge-record yang pertama kan, kecuali kalau Mbak dikirimnya 2 kali. Nah itu akan saya nilai dulu yang pertama. Misalnya masuknya deadline-nya sebelum ini, artinya nilainya udah masuk 100. Mbak mau memperbaiki, boleh silakan, tapi nilainya tetap 100. Walaupun nanti yang kedua dikirimnya lewat dari deadline gitu. Jadi yang jelas ada record-nya, jadi saya tahu yang paling cepat yang masuk mana. Jadi kalau misalnya gampang sekali untuk dapat nilai 100, kenapa masih mau yang 90, kenapa masih mau yang 80, kenapa bahkan masih ada yang padahal ya saya nggak tahu ya, menurut saya ini ketika teman-teman dengerin kita diskusi misalnya tadi pun sembari ngerjain itu bisa sebenarnya, bisa nggak? Kan saya nggak ngeliatin kamera teman-teman kan? Bisa. Iya. Jadi ya teman-teman kerjain aja. Jadi biar biar teman-teman tuh harapannya bisa dapat A semua. Kalau saya sih maunya teman-teman dapat A semua. Kalau saya, jadi nggak ribet gitu loh nilainya.
ngerjain. Oh, Mbak Neni hadir di 3 sesi 100. Mas Kadek hadir di 3 sesi 100. Kan jadi nggak susah nambah bagi-bagi sampai 100. Gitu. Semangat ya teman-teman, makin semangat. Oke. Sekian. Siap, semangat nih. Ya. Sekian kuliah hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu sudah selesai, masih seminggu lagi ya puasa. Masih seminggu lagi. Selamat berpuasa, semoga ibadahnya makin lancar, aktivitasnya makin lancar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sama kuliah tadi ada kata-kata saya yang kurang. Saya tutup ya. Wassalamualaikum. Sama-sama. Semangat. Waalaikumsalam. Semangat.